العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu, menuntut ilmu atau belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan juga mencakup tentunya para muslimah. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada para peserta sekalian, semoga Allah memberi kita taufik untuk belajar ke depannya, untuk memahami ilmu-ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hadis Rasulullah tadi, para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dan kewajibannya ini ada namanya fardhu ain, yaitu setiap muslim mesti mengetahui atau menuntut ilmu itu, dan ada fardhu kifayah, cukup sebagian muslim saja yang mengetahui ilmu-ilmu itu. Di antara ilmu yang sifatnya fardhu ain yang mesti diketahui oleh seluruh kaum muslimin, yaitu tentang ilmu-ilmu yang dengannya ibadah-ibadah kita bisa menjadi sah. Begitupun muamalah jual beli dan lain sebagainya. Maka di antara ilmu yang bersifat fardhu ain, di antaranya tentunya ilmu-ilmu dasar tentang akidah, tentang iman, tentang rukun Islam. Kemudian tentang selanjutnya yang fardhu ain merupakan ilmu fikih yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita dan berhubungan dengan muamalah-muamalah, dan juga kadang-kadang fardhu ainnya bersifat fardhu ainnya ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan itu, misalnya sebelum menikah, ada juga hukum-hukum yang mesti kita ketahui dan mesti kita tuntut ilmunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu itu dia beramal, dengan ilmu itu dia bisa sah ibadah-ibadahnya sesuai yang Allah inginkan, maka dengannya, karena sudah sesuai dengan yang Allah inginkan, Allah mudahkan dia menuju surga. Seperti yang diumumkan bahwasanya kita akan belajar fikih dengan metode membaca kitab, merujuk kepada kitab. Dan kitab yang akan kita bahas namanya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sebenarnya kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini mencakup 3 cabang ilmu. Ada di sana akidah, ada di sana cabang fikih, dan terakhir ada cabang akhlak. Maka dari itu kita hanya akan berkonsentrasi di bidang fikih saja insya-Allah. Tapi untuk menyempurnakan faidah akan kita baca juga sedikit tentang yang mengenai bab akidahnya. Insya Allah kita mulai belajarnya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh sang penulis buku sendiri bahwasanya beliau berkata, beliau bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, mengatakan pertama beliau membahas rukun Islam. Seperti yang pernah dimotivasikan oleh sang moderator, bahwasanya bisa jadi mungkin ada beberapa permasalahan yang sudah maklum bagi kita, tapi di sisi lain kita menjadi pelopor supaya orang lain juga mengetahui ilmu ini. Mungkin di kalangan para remaja-remaja kita di Indonesia sekarang sudah agak mulai kesulitan membedakan mana yang rukun Islam, mana yang rukun iman. Jumlahnya juga mungkin sudah lupa dan lain sebagainya. Arkanul Islam khamsah. Ini sudah maklum bagi kita, ada 5 rukun Islam: syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji ke Mekah bagi yang mampu. Kemudian kata muallif, kata penulis, ma'al ikhlas wa tasdiq, disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah kita melakukan sebuah ibadah, melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik salat maupun sedekah, puasa dan lain sebagainya, yang kita harapkan cuma
ridha Allah dan tidak ada di sana unsur-unsur riya, yaitu menginginkan pujian dari orang lain dari makhluk-makhluk yang lainnya. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa, karena sebabnya akibatnya apa? Jika kita belum mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, maka takutnya kita akan menjadi, kata penulis di sini, menjadi munafik. Kemudian buku sendiri berpindah ke rukun iman yang berjumlah 6. Percaya bahwasanya Allah ada, kemudian percaya kepada malaikat-malaikat, para rasul, kepada kitab-kitab, hari akhir, dan pada kadar baik dan kadar buruk. Kemudian kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, langit dan bumi. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Allah ciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Allah ciptakan kesehatan dan sakit, dan semua yang ada pada alam ini Allah lah sang penciptanya. Tidak ada satupun kejadian melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Di antara tafsirnya menurut para ulama adalah Allah mengetahui mata-mata mana di antara manusia ini yang berusaha. Maksud dari mata yang berkhianat itu di antaranya adalah mata-mata yang berusaha mencuri-curi pandang kepada hal yang haram. Mencuri pandang kepada hal yang haram. Atau juga di antara tafsiran mata yang berkhianat, dia telah melihat sesuatu tapi ketika ditanya dia tidak mengakui itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati kita. Kemudian selanjutnya di kitab ini dijelaskan bahwasanya wajibnya beriman kepada Rasul, apa aja tugas Rasulullah SAW, kenapa Allah mengutus beliau, hingga akhir pembahasannya. Sampai sini kita cukupkan pembahasan akidah. Langsung kita akan masuk ke pembahasan fikih insyaallah taala. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah. Sebagai muqaddimah pembahasan fikih ini merupakan kebanyakan atau mungkin bahkan semua permasalahan yang kita bahas di fikih ini merupakan yang berkaitan dengan amalan-amalan, amaliyah. Kalau kita kaitkan dengan rukun, dengan tiang agama, maka fikih ini sebenarnya menjabarkan rincian-rincian dari rukun-rukun Islam. Salat, apa aja syarat-syarat salat, rukun-rukunnya. Begitupun puasa, apa aja rukunnya, pembatalnya, dan lain sebagainya. Sampai nanti haji. Itulah pembahasan umum dari fikih ini, bersifat amalan. Maka kalau kita bagi, fikih ini akan terbagi, kalau kita bagi, ini dia. Setelah kita bahas barusan bahwasanya fikih ini merupakan ilmu yang membahas yang berkaitan dengan amalan-amalan, amaliyah. Kalau kita bagi, maka akan kita dapatkan fikih ini akan ilmu yang membahas mengenai 4 poin besar. Yang mana dari 4 poin ini ada cabang-cabangnya yang sangat banyak sekali. 4 poin besar itu merupakan pertama ibadah, kedua muamalah, ketiga nikah, keempat jinayah. Kalau kita perhatikan ini semuanya berhubungan dengan amalan-amalan. Ibadah, muamalah, jual beli dan sebagainya, pernikahan, ini merupakan sebuah ibadah. Jinayah ini merupakan seperti misalnya kasus-kasus jarimah, kasus-kasus kriminalitas, apa aja hukuman-hukumannya dan lain sebagainya. Nah, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah merupakan kitab yang sangat ringkas, yang bagian fikihnya ini hanya membahas bab ibadah saja. Karena tadi sempat kita bilang di muqaddimah bahwasanya di antara ilmu yang bersifat fardhu ain bagi setiap muslim adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadahnya. Bagaimana supaya wudunya sah, bagaimana supaya salatnya sah dan lain sebagainya. Maka dari itu
kitab ini karena perhatian ulama sangat besar terhadap masyarakat, maka di antara ulama itu ada yang membuat kitab-kitab yang seperti ini, yang sifatnya ringkasan-ringkasan. Ar-Risalah Al-Jami'ah contoh salah satunya, yang hanya membahas tentang bab ibadah saja. Kalau kita jabarkan, bab ibadah ini akan mengerucut ke dalam 4 poin besar. Apa aja ibadah yang kita lakukan sehari-hari, atau misalnya ibadah yang bersifat ibadah khalisah. Kalau nikah juga ada unsur ibadahnya, tapi pada hukum aslinya itu dari segi hukum aslinya muamalah. Sedangkan sholat, puasa, zakat ini memang dari hukum asalnya memang ini ibadah. Sedangkan yang lain-lainnya, muamalah, nikah ini hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Kalau kita niatkan dia sebagai ibadah, baru kita dapat pahala. Sedangkan yang ibadah ini, bab ibadah ini, dari awal kita bakal dapat pahala di sana. Karena memang aslinya, landasannya ini memang ibadah mahdhah, istilahnya dalam bahasa Arab. Kembali lagi kita fokuskan pembahasan kita tentang bab ibadah. Jika kita jabarkan, maka kita dapatkan bahwasanya ibadah itu mencakup 4 hal: salat, puasa, zakat, dan haji. Insya Allah keempat poin ibadah ini akan ada pembahasannya di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai salat. Bapak al-akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT, salat ma'ruf, maklum bagi kita, merupakan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan mengucapkan takbir, diakhiri dengan mengucapkan salam, dengan kaifiat dan tata cara tertentu. Untuk mendirikan salat, ini muqaddimahnya cukup singkat yang tadi aja, kita langsung masuk ke judul asli, ke salat. Salat, ketika kita mendirikan salat, maka ada 4 hal yang mesti kita penuhi. Pertama, syarat. Gimana cara menunjuk? Syarat. Yang kedua, rukun. 3, sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Terakhir, sunnah hayat. Di antara keempat ini ada yang bersifat wajib. Syarat dan rukun ini sifatnya wajib kita kerjakan. Maksudnya kalau kita tinggalkan, maka salat kita tidak sah. Sedangkan sunnah ab'ad ini sifatnya cuma sunnah, maksudnya dari sunnah itu kalau tertinggal, kalau nggak kita kerjakan, maka salat kita tetap sah. Kita ulangi lagi bahwasanya ketika kita mendirikan salat, kita harus memenuhi, kita akan mengerjakan 4 hal. Syarat, rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Syarat dan rukun ini sifatnya wajib. Apa itu wajib? Mesti kita lakukan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau tertinggal, maka salat kita tidak sah. Sedangkan sunnah-sunnah ini, kalau tertinggal, kita juga nggak berdosa, dan salat kita tetap sah. Hanya saja, ini. Kalau kita ingin membedakan antara syarat dengan rukun, syarat ini merupakan hal-hal yang mesti kita penuhi sebelum salat. Namanya syarat-syarat salat. Contohnya menutup aurat, contohnya bersuci, contohnya menghadap kiblat. Maka ini semua wajib kita lakukan, tapi sudah harus kita lakukan sebelum kita memulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mafhum? Sedangkan rukun merupakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam salat. Maksudnya sejak takbiratul ihram sampai salam, itulah rukun. Ada itulah Fatihah, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud. Maka itu yang membedakan antara syarat dan rukun. Keduanya sama-sama wajib, tapi perbedaannya syarat ini dilakukan di luar atau sebelum salat. Maksud di luar ini sebelum salat.
Sedangkan rukun dalam rangkaian salat itu sendiri. Sedangkan sunnah terbagi dua menurut mazhab Syafi'i. Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini merupakan sunnah-sunnah yang hukumnya dekat ke hukum wajib, sehingga dia dianggap bagian dari salat itu sendiri. Dalam bahasa Arab ada namanya ba'dun, jamaknya ab'ad. Maka dia sudah dianggap bagian dari salat itu sendiri. Nanti insyaallah akan kita jelaskan apa aja dia. Di antara contohnya merupakan menurut mazhab Syafi'i, kunut ketika membaca kunut ketika salat subuh merupakan sunnah hayat. Sunnah ab'ad, afwan. Alhamdulillah yang kesekian kalinya meriwayat dia. Kemudian sunnah hayat seperti contohnya membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah, membaca doa istiftah, termasuk ke sunnah hayat. Apa perbedaan antara keduanya? Sunnah ab'ad ini kalau sempat kita tinggalkan maka disunnahkan, dianjurkan melakukan sujud sahwi nanti sebelum salam. Sedangkan sunnah hayat kalau tertinggal, kalau lupa baca isti'adzah, baca ta'awudz sebelum bismillah, lupa baca amin, lupa baca surat pendek setelah Al-Fatihah, ini hukumnya tidak apa-apa. Jika tertinggal, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi nanti sebelum salam. Afwan bagi yang video yang suaranya belum mute. Akhwati pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara syarat salat sebelumnya kita akan membagi terlebih dahulu. Syarat itu ada dua. Ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat wajib maksudnya adalah jika semua poin-poin ini ada pada seorang manusia, maka dia wajib mengerjakan sholat. Jika semua poin-poin ini yang ada di sini kursornya ada pada diri manusia, maka dia wajib mengerjakan sholat. Kalau enggak dikerjakannya, maka dia di sini sudah terhitung berdosa. Maka dia dinamakan syarat wajib. Apa aja itu? Pertama, Islam. Alhamdulillah kita semuanya bisa. Semua umat Islam wajib melakukan sholat. Berarti orang kafir tidak wajib. Kalau kita cari lawan katanya, bisa kita pahami. Maka setiap orang Islam wajib melakukan sholat. Orang kafir tidak. Kedua, ternyata orang Islam itu enggak asal Islam aja. Orang Islam yang sudah baligh. Dalam kitab lain, Safinatun Najah, ada dijelaskan tanda-tanda manusia itu sudah baligh. Apa aja tanda-tandanya? Ada 3. Kalau kita jelaskan, waktunya panjang. Di antara tanda-tanda baligh itu, pertama, pada perempuan sudah turun darah haidnya ketika dia berumur 9 tahun Hijriah. Jadi, darah haid itu ternyata ada batasan umurnya. Itu permulaan waktu yang dianggap jika darah turun pada waktu itu dianggap darah haid, permulaan waktunya itu 9 tahun Hijriah. Kalau keluar darah ketika dia masih berumur 8 tahun Hijriah, maka ini belum haid. Maka awal waktu yang dianggap dijadikan patokan itu 9 tahun Hijriah. 9, 10, 11 gitu. 9 ke atas. Di antara ciri-ciri balik sudah keluar, afwan kita bahasakan, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika dia berumur minimal 9 tahun Hijriah juga, maka dia sudah dikatakan balik 9, 10 dan ke atas. Kalau ketika dia berumur 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, 9 umurnya, 10, 11, 12, 13, 14, belum juga ada 2 ciri-ciri yang barusan kita sebutkan. Perempuan belum turun darah haidnya, sedangkan dia sudah berumur 14 tahun Hijriah, dan juga belum keluar maninya. Perempuan juga begitu. Maksudnya
Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi besar ketika dia mimpi basah? Kata Rasulullah, iya, jika dia mendapati air mani ketika dia bangun tidur. Maksudnya dari sini ternyata perempuan juga ada kemungkinannya keluar mani, baik ketika tidur maupun ketika tidak tidur, misalnya seperti berhubungan kelamin. Nah, maka jika tidak ada juga tanda-tanda balik ini, maka baliknya dihukumi dengan umur. Kalau nggak ada juga ciri-ciri balik barusan, maka ketika laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun hijriah, maka dia dihukumi sudah balik. Ala kulli hal, di antara syarat wajib salat, syarat wajib salat pertama tadi orang Islam, kedua orang Islam yang sudah balik, ciri-cirinya telah kita sebutkan. Ketiga, berarti yang belum balik, anak-anak yang baru lahir, bayi-bayi, anak-anak kecil yang belum balik lah umumnya, tidak wajib melaksanakan, maksudnya nggak wajib itu, kalaupun dia nggak sholat, dia nggak berdosa. Tetapi kewajibannya malah waktu itu berada pada orang tuanya. Afwan, kita agak menjadi lebih agak melebar. Tapi kewajiban bagi anak-anak yang belum balik itu terletak pada orang tuanya. Apa kewajibannya? Kewajiban mengajarkan mereka tata cara sholat. Dan semua hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Berwudunya, dan lain sebagainya. Tentang batasan-batasan aurat ketika sholatnya. Maka kewajiban waktu itu tertuju kepada orang tua. Maka kata Rasulullah, ajarkanlah anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ketika berumur 10 tahun, jika belum juga sholat, maka sudah boleh dipukul. Maka anak-anak kecil yang berumur sekian-sekian tahun, yang belum balik, 7-10 yang belum balik itu, maka kewajibannya tertuju pada orang tua. Jika mereka waktu itu telah melaksanakan sholat atas perintah, atas arahan dari orang tuanya, maka orang tua pada waktu itu mendapatkan pahala. Yang ketiga, syarat wajib sholat berakal. Jadi orang yang wajib sholat itu orang beragama Islam yang balik dan berakal. Maksud berakal itu ini supaya kalau kita cari lawan katanya, pokoknya orang muslim bukan gila, yang bukan gila, maka dia wajib melakukan sholat. Karena berakal itu lawannya dalam kitab-kitab, dalam buku-buku orang gila. Maka orang gila tidak wajib melakukan sholat. Kemudian terakhir, syarat wajib sholat yang terakhir, suci atau bebas dari haid dan nifas. Maka jika 4 hal ini berkumpul pada seorang manusia, maka dia wajib melakukan sholat. Muslim, dia orang muslim atau muslimah, sudah balik, berakal atau tidak gila, kemudian dia tidak sedang haid dan dia tidak sedang nifas. Berarti ini syarat ini khusus pada perempuan karena laki-laki tidak mungkin haid. Maka ketika perempuan haid atau nifas, maka waktu itu dia tidak wajib melakukan sholat. Jika nanti sudah suci, darahnya berhenti, dia juga tidak wajib mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang tertinggal ketika haid, karena memang pada asalnya memang kewajiban sholat pada ketika haid itu terangkat. Jadi tidak wajib bagi perempuan sholat ketika haid. Maka jika 4 poin ini ada pada seorang manusia, maka dia wajib melakukan sholat. Wajib itu maksudnya kalau dia kerjakan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka dia berdosa. Apakah terlalu cepat cara ngomongnya? Kemudian syarat yang kedua yang berhubungan dengan sholat namanya syarat sah. Maksudnya hal-hal yang mesti kita penuhi supaya sholat kita itu sah. Nah, di antaranya ini berulang lagi ya. Pertama, dia harus suci dari hadas. Maksudnya dia sudah berwudu terlebih dahulu. Dia suci dari hadas. Suci dari najis maksudnya ketika dia melakukan sholat, tidak ada najis yang menempel pada tubuhnya. Tidak ada najis yang menempel pada pakaiannya ataupun pada tempat sholatnya. Maka syarat sah yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Ketiga, masuk waktu sholat, maksudnya
supaya sholat itu sah, sholat itu mesti dilakukan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan setiap sholat mempunyai waktunya yang khusus untuk masing-masingnya. Kemudian terakhir menghadap kiblat. Maka supaya sholat kita sah, maka kita mesti memenuhi keempat syarat ini. Nah, kita hanya akan berkonsentrasi pada syarat sah yang pertama, yaitu thaharah. Yang mana umumnya semua buku-buku fikih dimulai dari bab thaharah ini. Semoga bisa dipahami. Kalau terlalu cepat ngomongnya bisa dibilang di mana? Bilang di grup WA insya Allah. Maka para audiens, akhwat atau ummahat sekalian, kita akan mulai membahas thaharah. Al-akhwat wal ummahat rahimakumullahu jami'an. Thaharah atau bersuci merupakan salah satu syarat supaya sholat itu menjadi sah. Kalau kita definisikan dia, karena memang kebiasaan para ulama, mereka mendefinisikan, mengartikan apa itu thaharah. Maka kita katakan thaharah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan itu atau semisalnya. Mengangkat hadas. Hadas itu maksudnya kalau kita habis buang air kecil atau buang air besar, maksudnya ketika itu kita dianggap lagi berhadas oleh syariat kita. Kita dianggap lagi berhadas. Hadas itu merupakan suatu sifat yang jika dia ada pada seseorang, maka itu menghalangnya dari melakukan sholat. Menghalangnya dari kesahan sholatnya. Itu yang dinamakan hadas. Maka thaharah itu adalah kita mesti mengangkat dulu nih hadas ini. Hadas terbagi dua, hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Maka cara mengangkat hadas ini cukup dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar merupakan hadas-hadas yang cara mengangkatnya nggak cukup dengan wudu, melainkan melalui mandi wajib. Apa itu contohnya? Afwan, berhubungan kelamin. Afwan, berhubungan kelamin suami istri. Maupun berzina. Pokoknya berhubungan kelamin atau jima, bahasa Arabnya, mewajibkan mandi wajib. Begitu juga perempuan ketika telah selesai turun darah haidnya, maka wajib untuk mandi besar, mandi wajib. Nah, itu dia thaharah itu, mengangkat hadas, mengangkat sebuah sifat yang menghalangi sholat kita dari kesahannya. Atau menghilangkan najis, kalau sebelum sholat ada najis yang ada menempel di tubuh kita atau di badan, maka wajib dihilangkan. Itu termasuk thaharah. Begitu juga tayamum, kalau kita tidak mendapatkan air atau ketika menggunakan air kita akan sakit, contohnya, maka kita dianjurkan disuruh melakukan tayamum. Itu juga bentuk bersuci. Maka itu dia berthaharah, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Hadas terbagi dua, kecil sama besar. Kecil diangkat dengan berwudu, besar diangkat dengan mandi wajib. Masih kita dalam muqaddimah thaharah, kita jabarkan sedikit dua poin penting. Pertama, macam-macam bersuci. Kedua, alat-alat bersuci. Macam-macam bersuci maksudnya, tadi kita sudah jelaskan bersuci itu, thaharah itu pengertiannya apa. Sekarang kita dari pengertian tadi, kita dapati ternyata bersuci itu bentuknya cuma 4 doang. Tidak ada bentuk yang kelima. Maksudnya ketika kita sedang berhadas, atau kita sedang habis memegang najis, maka cara kita bersuci berthaharah itu tidak akan keluar dari 4 ini. Bentuk-bentuk bersuci boleh juga kita namakan seperti itu. Macam-macam bersuci. Bersuci itu apa aja sih? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Maka pertama, bersuci yang pertama itu berwudu.
setelah hadas kecil, maka berwudu. Bentuk bersuci yang kedua namanya mandi wajib. Bentuk bersuci yang ketiga tayamum. Bentuk bersuci yang keempat menghilangkan najis. Tadi telah kita contohkan contoh menghilangkan najis itu kalau kita mau sholat ternyata kita habis menginjak najis maka dihilangkan terlebih dahulu. Itu termasuk kebersuci. Kemudian alat-alat yang dipakai untuk bersuci. Wudu kita menggunakan air. Begitu juga mandi wajib. Tayamum kita menggunakan tanah. Habis buang air kecil atau buang air besar, nggak ada air misalnya, bisa menggunakan tisu atau batu untuk beristinja. Istinja itu membersihkan sisa-sisa kotoran setelah buang air. Maka menggunakan batu atau tisu dan semisal dengan itu. Yang terakhir ada alat bersuci namanya samak. Ini bahasa Indonesia ya, bisa dilihat juga di KBBI. Samak. Maksud dari samak ini adalah menghilangkan sisa-sisa kotoran dari kulit-kulit hewan setelah hewan itu dikuliti. Kan biasanya kalau hewan habis dikuliti, dibuka, dikupas kulitnya, ada sisa-sisa darah, ada sisa-sisa lemak-lemaknya, ada sisa-sisa bulu-bulunya. Maka membersihkan itu semua, nama cara pembersihan itu namanya samak. Menggunakan bahan-bahan yang kasar atau bahan-bahan yang pedas. Kita taburkan bahan-bahan yang bersifat pedas di atas kulit itu, ditunggu sebentar, maka bahan-bahan itu akan membantu pengangkatan sisa-sisa kotoran yang menempel di kulit itu. Maka ini namanya samak. Kesimpulannya, taharah atau bersuci itu merupakan mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan itu. Hadas terbagi dua, kecil sama besar. Cara mengangkatnya sudah kita ketahui. Kemudian macam-macam atau bentuk bersuci ada 4, wudu, mandi wajib, tayamum, sama menghilangkan najis. Dan alat-alat media yang dipakai untuk bersuci juga ada 4, air, tanah, batu istinjak, serta samak. Berapa lagi waktunya? Harus 10 menit lagi. Kalau ini sudah kita pahami, maka kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas macam-macam bersuci yang pertama, yaitu wudhu. Ini mana ya? Al-akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu merupakan perbuatan mencuci anggota badan yang 4 serta niat. Pembahasan mengenai wudu akan kita rangkum pada 2 poin. Kita hanya akan membahas rukun wudu dan pembatal wudu saja. Karena kita memperhatikan jenjang atau level, maksudnya karena memang kitab atau buku ini memang diuntukkan bagi para pemula, bagi jenjang pemula, maka juga kita akan berjalan sesuai dengan kitab ini. Pembahasan mengenai wudu kita fokuskan pada 2 poin saja. Pertama rukun, kedua pembatal. Adapun sunnah-sunnah insya Allah di kitab-kitab di kesempatan lain insya Allah taala. Rukun wudu merupakan rangkaian perbuatan yang mesti kita lakukan ketika berwudu. Kalau ada salah satunya yang tertinggal, maka wudu kita tidak sah. Tamam? Kalau ada salah satu yang tertinggal, maka wudu kita tidak sah. Rukun ini dalilnya dari Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi fikih ini, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya sekadar perkataan-perkataan seperti ini aja. Semuanya bersandar kepada dalil. Hanya saja dalil-dalil yang berbentuk Al-Quran dan Sunnah tadi itu diimplementasikan, dijadikan dalam bentuk
perbuatan dijadikan dalam bentuk kata-kata seperti ini. Al-Qur'an mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berarti kata para ulama di antara rukun wudu ini membasuh muka. Jadi dalil-dalil yang berbunyi kayak tadi itu dijadikan bentuknya ke bentuk yang tersusun seperti ini. Jadi maksud Anda semua permasalahan fikih ini ada dalilnya. Ada dalilnya, tidak hanya berdasarkan pendapat-pendapat dari manusia-manusia saja. Fikih ini semuanya ada dalil. Semua permasalahan-permasalahan fikih ini diambil dari dalil. Hanya saja dalil tadi itu diimplementasikan dalam bentuk pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi ini sebuah pemahaman yang mesti kita pegang juga. Fikih itu semuanya ada dalil. Dalil rukun wudu tadi kita sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian hingga ke siku, kata ayat itu. Hingga akhirnya. Jadi pertama, rukun wudu yang pertama merupakan niat. Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maka pertama rukun wudu adalah berniat. Kedua, membasuh muka. Membasuh muka. Kalau kita jelaskan, afwan ana izin. Duh, malu. Muka itu batasan-batasnya ternyata ada batasan tertentu. Kalau dari atas ke bawah, batasannya dari tempat tumbuh rambut biasanya. Tempat tumbuh rambut biasanya. Sampai kalau kita ibaratkan ini panjang, ini lebar. Kalau panjangnya dari atas ke bawah, dari tempat tumbuh rambut biasanya hingga ke dagu. Sedangkan dari samping ke samping, dari telinga, dari daging yang kecil ini, telinga, sampai ke telinga juga. Maka semua yang dirangkup, yang dikenai oleh lingkaran ini mesti dicuci. Termasuk ini rambut ini, begitu juga bagian yang di depan ini mesti dicuci. Itulah bagian dari wajah. Wajah itu dalam bahasa Arab, dengan apa kita menatap orang lain, berarti dengan ini yang terlihat ini. Maka ini wajib dicuci semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Maka di antara kaidah ushul fikih supaya semua bagian wajah ini dipastikan udah sampai air kepadanya, maka cuci sedikit bagian atas dari rambut ini supaya air sampai ke sana. Begitu juga cuci juga sedikit bagian bawah dagu supaya kita memastikan berarti air udah nyampe ke semua wajah. Sampai sini juga misalnya. Ini untuk memastikan saja, memastikan bahwasanya air sudah mencakup semua bagian wajah. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Kata Allah dalam Al-Qur'an wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan kalian hingga ke siku. Nanti aja hingga ke siku. Ini termasuk salah satu yang mesti kita ingatkan kepada para masyarakat, hingga ke siku. Lingkaran siku ini mesti air sampai kepadanya. Maka untuk memastikan air sampai ke semua tangan, maka disunnahkan sedikit melebihkan air sampai ke sini. Namanya ghurrah. Muhajjal, karena nanti di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, kita akan dibangkitkan di hari kiamat ghurrah muhajjalin. Bagian-bagian tubuh kita ada yang bersinar. Kenapa dia bersinar? Karena ketika berwudu kita sedikit melebihkan mencuci dari sebatas kadar yang wajib aja. Tadi ada yang kamera. Yang wajibnya kan sampai siku, sampai sekeliling ini. Tapi disunnahkan untuk dilebihkan sedikit. Nanti yang lebih-lebih ini akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat, yang ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, selanjutnya rukun wudhu adalah mengusap sebagian kepala. Ini adalah salah satu ciri-ciri mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang cukup diusap itu hanya sebagian kepala aja. Atau sebagian rambut. Bagi yang nggak punya rambut berarti mengusap sebagian kulit kepala. Bagi yang punya rambut cukup mengusap sebagian rambut. Walaupun mungkin ini juga termasuk kemudahan bagi muslimah ketika mungkin misalnya bepergian, safar, kemudian nggak ada tempat wudhu kecuali di depan umum, maka ketika berwudhu tentu nggak mesti buka jilbab, cukup memasukkan jarinya ke jilbab dengan sebagian 4 jari aja udah cukup. 1 jari aja kata para ulama udah cukup, apalagi 4 ya. Sebagian buka jilbabnya misalnya di ataskan dikit, maka disapu sebagian kepalanya. Maka ini sudah cukup dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga di antara hal yang mesti kita peringatkan, kepala itu ada batasan-batasannya juga ternyata. Hanya ruang lingkup tempat tumbuh rambut biasanya ini sampai ke belakang, sampai ke apa namanya? Bagi sini. Maka maksudnya adalah kalau kita ingin mengusap kepala, maka usaplah bagian-bagian yang di atas ini. Karena kepala itu dalam bahasa Arab ra'sun. Ra'sun itu dalam bahasa Arab bagian tubuh yang tinggi. Ma ra'asa wa ala. Bagian tubuh yang tinggi. Tentu ini bagian atas tubuh. Maksudnya adalah ini untuk mengingatkan kata ulama kita, rambut-rambut yang keluar dari batas kepala ke sini misalnya, kalau ini yang kita usap sedangkan dia sedang menjulur ke bawah, ini tidak sah. Karena batas kepala itu dari sini ke belakang. Sedangkan ketika rambut sedang di sini, kalau dia ini yang menjulur ini yang kita usap, kata ulama yang tidak sah. Berarti begitu juga perempuan yang rambutnya panjang, kalau rambut yang di sini yang menjulur ke sini yang dia usap juga tidak sah, karena ayat mengatakan wamsahu biruusikum, sapulah sebagian kepala, dan kepala itu batasnya dari sini sampai di sini saja. Maka itu hukum asalnya kepala yang disapu. Tapi kalau ada rambut berarti rambut yang berada di batasan-batasan kepala. Selanjutnya rukun telinga. Menyapu telinga ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selanjutnya mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Di antara hal yang juga kita ingatkan kepada masyarakat, batas mencuci kaki itu, contohkan nggak? Ibaratnya begini. Sampai ke mata kaki, contohkan aja. Mata kaki itu 2 mata yang ma'ruf, 2 mata yang di kaki. Maka semua bagian kaki itu mesti dikenai oleh air. Afwan. Sini berarti ya. Maka ruang lingkup sampai ke atas mata kaki ini mesti dikenai oleh air sekelilingnya. Termasuk juga ini, tumit. Jangan hanya sebatas nendang-nendang air aja. Sementara air belum sampai ke tumit. Maka ini antara hal yang mesti kita ingatkan juga. Terakhir, rukun wudhu terakhir adalah tertib atau berurutan. Semua apa namanya? Gimana cara syarkin? Semua rukun yang kita sebutkan tadi mesti dilakukan secara berurutan. Pertama kita berniat, kemudian basuh muka, kemudian cuci tangan, kemudian usap kepala, kemudian mencuci kaki, dan sudah selesai. Kalau ke-6 ini sudah kita lakukan, maka wudhu kita sudah sah, walaupun kita meninggalkan misalnya mencuci telinga, tapi kayaknya jarang masyarakat kita meninggalkan mengusap telinga karena sudah mendarah daging. Kalau kita perhatikan masyarakat, habis mengusap kepala langsung mengusap telinga juga. Tapi kalau tertinggal misalnya tidak masalah insyaallah taala. Begitu juga berkumur-kumur sebelum berwudu hukumnya sunnah. Begitu juga membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan hukumnya juga sunnah. Bersiwak sebelum wudu juga hukumnya sunnah. Ya, sudah selesai kayaknya.
Dia mau kemana? Enggak bisa. Berapa menit lagi? Udah habis. Tuntaskan aja materinya, habis itu kita buka untuk tanya jawab. Nah, afwan karena agak panjang, kita baru sampai ke sini. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembatal-pembatal wudhu. Masih sanggup nggak? Di sini aja lah. Ya, nanti berarti ini sama ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai dari pembahasan pembatal wudhu insya Allah Ta'ala dan materi-materi lainnya. Afwan karena penjelasannya cukup panjang. Sampai di sini kita kembalikan ke moderator insya Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah selesai materi supaya nggak terlalu banyak yang kita terima. Jadi sedikit-sedikit kita usahakan untuk memahaminya dengan baik gitu, sehingga mudah untuk kita mempraktekkannya dan mengajarkannya juga ke anak-anak maupun saudara-saudara kita. Nah, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, apa ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Ahlan ukhti Safira, silahkan buka mic-nya dan langsung lontarkan pertanyaannya. Nah, bismillah. Ana mau tanya yang tentang sebentar. Suci dari hadas atau najis ya. Tadi kan dijelasin suci dari najis itu tidak ada najis yang menempel pada baju ataupun tempat sholat. Ana pertanyaan Ana, bagaimana hukum menggendong anak yang sedang menggunakan diapers atau pampers? Dia kan membawa najis ya di dalamnya, ada air seninya bayi, itu kan najis. Benar. Ketika kita sholat dan kita menggendong bayi, apakah yang bayi dalam keadaan menggunakan diapers ya, apakah itu sah sholatnya? Boleh. Kalau menggendong bayi kan memang insya Allah boleh, tapi kalau dia sedang menggunakan diapers itu. Nah, terus sama pengen minta tolong dijelaskan kembali tentang batasan kepala yang diusap ketika tadi yang apa sih kalau kita safar terus kita nggak bisa buka jilbab, pengen diminta diulang penjelasannya yang untuk mengusap kepala cukup yang di batasan kepalanya. Nah, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama tentang menggendong bayi yang lagi pakai pampers misalnya, itu kan ada najisnya. Yang kedua tentang batasan kepala, terutama untuk memudahkan muslimah yang lagi safar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara syarat sah sholat, kita sedang tidak terkena najis. Tamam? Kalau ada najis yang misalnya jatuh ketika lagi sholat, kita ada tai burung misalnya ke peci, langsung harus dibuang pecinya supaya kita sholat dalam keadaan tidak membawa atau tidak bersentuhan dengan najis atau tidak membawa najis. Maka dari pertanyaan yang tadi itu, iya, membawa bayi ketika sholat hukumnya boleh, tapi ketika bayi itu memang yakin ada kotoran yang menempel di pampersnya dan ketika kita bawa sholat, maka itu kita dianggap membawa najis. Walaupun misalnya afwan, kita dengan permisalannya afwan, ada orang kencing di dalam botol, terus botolnya dia masukkan ke saku atau dia bawa sholat misalnya, maka ketika ini hukum sholatnya tidak sah karena dia dianggap membawa najis. Dan di antara bentuk membawa najis ketika sholat itu menggendong anak bayi yang pakai pampers dan di pampersnya itu memang yakin ada najisnya di sana. Berarti tidak sah. Kesimpulannya tidak sah. Yang kedua, ya di antara rukun wudu mengusap sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum. Kata Imam Syafi'i, cukup mengusap sebagian kepala aja. Maka pertama kita jelaskan terlebih dahulu
batasan kepala itu apa aja sih? Yang dianggap kepala itu dari mana sampai kemana? Maka batasan kepala itu, tadi kan batasan wajah dari tempat tumbuh rambut sampai ke bawah. Berarti dari batas akhir wajah ke atas, ini kepala namanya. Kepala. Sampai bagian-bagian ini juga, samping-samping ini. Kemudian juga sampai ke akhir, kalau akhir tempat tumbuh rambut ini. Akhir tempat tumbuh rambut. Laki-laki mudah, kayaknya perempuan juga sama deh. Akhir tempat tumbuh rambut. Maka karena yang wajib dalam mazhab Syafi'i cuma mengusap sebagian kepala, maka silahkan terserah usap bagian mana aja. Baik sini aja. Ini udah sebagian namanya ini. Ini juga sebagian. Nah, nggak mesti semua ini mesti kita usap gini. Nggak mesti kita sampai ini yang sempurnanya memang sunnah gini, pahalanya lebih besar, tapi yang wajib yang kadar minimalnya itu cuma sebagiannya aja. Ini udah termasuk sebagian nih. Sebagian itu nggak setengah, kurang lagi dari setengah, sebagian pokoknya. Seperti seperempat kepala bisa, ini seperempat ya. Maka dengan telapak jari, bahkan dengan 2 jari pun, untuk kehati-hatian dengan 4 jari. Ini udah mengusap sebagian kepala namanya. Maksudnya kalau kesusahan buka jilbab, mungkin bisa juga dari bawah, ya enggak? Bawah jilbab. Dari bawah jilbab dimasukkan tangannya dari bawah. Di belakang sini ya, Ustaz ya. Nah, pokoknya atau mungkin dari sini, ada di sini.